Halo, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang saya kasih. Shalom. Kembali lagi di channel saya, Dika Channel Stories. Kali ini kita sudah memasuki part yang ke-47 di mana pembahasan kita terkait IDN USDT. Dan saya kasih nama broker scam. Itu kenapa saya kasih nama broker scam, karena tampilannya itu luar biasa menarik. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian tidak mengetahui, ini salah satu ancaman nih, salah satu hal yang patut kita waspadai seperti itu. Walaupun di satu sisi kita tahu channel saya diikuti para sindikat, para komplotan scammers kayak gitu, tapi saya tidak kecil hati, tidak takut, tidak gentar seperti itu. Tetap saya maju terus karena banyak orang yang perlu kita selamatkan, banyak korban yang perlu kita sadarkan agar mereka bisa kembali ke aktivitas mereka seperti itu. Sebelum kita masuk ke materi yang lebih dalam lagi, kita coba baca mengenai tata kelola barang bukti cryptocurrency ini. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti, pada tahun 2024, industri kripto di Indonesia tumbuh pesat dengan nilai transaksi mencapai 211 triliun. Namun menurutnya, hal itu juga meningkatkan risiko kejahatan menggunakan kripto. Pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2023 untuk penanganan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara pidana, dia menekankan tentang pentingnya sinergi dan sinkronisasi regulasi untuk menciptakan visi yang sama dalam menangani perkara terkait barang bukti kripto. Pada kesempatan yang sama, Kejaksaan Agung menggandeng Bapeti dan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK terkait tata kelola barang bukti aset kripto pada perkara pidana. Hal itu sebagai komitmen Kejaksaan Agung untuk membangun standarisasi dalam penanganan perkara, khususnya menjamin kuantitas dan kualitas barang bukti kripto secara transparan dan akuntabel. Dan kata lain apa? Saya membuat statement ini itu berdasarkan dengan Pedoman Jaksa Agung nomor 7 tahun 2023 untuk penanganan aset kripto seperti itu. Jadi hal yang terkait barang bukti dalam perkara pidana, bahwasanya kripto itu bisa dijadikan barang bukti dalam perkara pidana seperti itu. Apalagi saya sebagai korban kayak gitu yang sudah jatuh dalam banget, saya sudah beberapa kali sampaikan agar tidak banyak korban yang berjatuhan seperti itu, untuk kita sama-sama agar kita maju bersama, bergerak bersama, melawan bersama hal-hal yang sudah menipu kita, yang sudah menjadikan kita korban seperti itu, agar hal ini bisa ditangani oleh pihak yang berwajib seperti itu. Oke, kita masuk next berikutnya. Kita bahas mengenai anggota grup trading seperti itu. Nah, ini konsultannya namanya Pak Simpson Irianto, dan ini marketingnya namanya Siti Raisyah. Kalau dilihat sepintas, ini dari platform media sosial yaitu Facebook, dan ini anggota grup trading. Terus terang saya tutup yang memberi info ke saya karena itu privasi seperti itu. Dan ini anggotanya Edwando Felix, dan ini Pak Simon, ini Siti, dan ini Elsa, ini Jaden. Masih sama dengan modus permainan trading yang lainnya, di mana para korban itu digiring masuk ke dalam grup trading oleh si marketing. Ini marketingnya. Kalau Bapak Ibu sekalian buka Facebooknya Siti Raisyah, mungkin ada salah satu foto orangnya ini. Tapi satu hal tetap saya tekankan, jangan terlalu percaya dengan foto profil dari marketing dan foto profil dari konsultan, karena para penipu atau scammer memakai foto profil orang lain. Jadi jangan terlalu percaya terhadap foto profil
marketing maupun konsultan, karena mereka pun itu juga memakai foto profil dari orang lain seperti itu, sebagai kedok, sebagai topeng seperti itu. Jadi bahwasannya jangan terlalu percaya. Untuk awal mula semua ini itu dari perkenalan antara si korban dengan marketing di media sosial Facebook, sehingga berlanjut untuk masuk ke grup trading seperti itu. Jadi ini dimasukkan ke dalam salah satu grup di mana yang lainnya itu sudah komplotan semua, dan mereka semua ini itu memakai foto profil orang lain. Itu kenapa saya bilang kalau Bapak Ibu sekalian punya Facebook, lebih bagus kalau itu di lock. Lebih bagus itu kalau dikunci agar tidak dicuri foto-foto yang ada di dalam akun Facebook Bapak Ibu sekalian. Nah, si korban juga menyampaikan terkait kontrak kerjasama ini yang kebanyakan para korban takut. Ini yang kebanyakan para korban itu cemas. Kenapa? Udah diikat dengan kontrak kerjasama. Bahkan saya pun juga sama. Waktu awal saya jatuh terlalu dalam itu saya diikat dengan kontrak, karena terus terang saya mikir seperti itu. Kalau ini dibawa ke bahasa kontrak, di mana di situ ada bahasa hukumnya, dan kalau melanggar kayak gitu bisa kena penalti. Itu yang menyebabkan saya takut akan kalaupun mengingkari bahasa yang ada di kontrak seperti itu. Nah, ini Bapak bisa baca sendiri kontraknya. Saya tidak baca sebanyak ini karena Bapak Ibu sekalian di sini juga mungkin bisa stop yang pas posisi slide ini dan bisa baca sendiri seperti itu. Apabila Bapak atau Ibu pernah masuk ke bagian kontrak seperti ini, maka Bapak atau Ibu lagi diarahin untuk diikat oleh para sindikat, para penipu. Untuk kontrak semacam ini banyak dipakai para penipu dari berbagai macam platform scam untuk mengelabui para korban. Nah, rata-rata mereka pakai link ini. Linknya untuk kontrak kerjasama. Itu. Oke, next. Oke, kita masuk ke data kontrak. Bisa terlihat di sini, Bapak Ibu sekalian, bahwasannya ini kontrak kedua tulisannya di atas, dan ini detail kontrak, dan ini bisa terlihat total aset akun USDT si korban itu. Jadi kebanyakan para korban menanyakan ke saya apakah aset yang ada di akun trading saya itu bisa diambil atau ditarik. Saya sekali lagi saya bilang itu tidak bisa diambil. Itu tidak bisa ditarik. Kenapa tidak bisa ditarik? Karena ini itu cuma angka atau bilangan. Seperti itu. Kalaupun dipaksa seperti apapun tetap tidak bisa. Tidak bisa ditarik. Karena ya memang ini angka, kayak angka yang ada di kalkulator itu. Apakah itu bisa ditarik? Itu nggak bisa. Seperti itu. Biasa mereka mainkan satu kali transaksi, satu kali kontrak, dan kontrak yang kedua itu yang terus terang itu yang terkadang membuat banyak korban kecewa, sakit hati, depresi, stres berat. Itu yang kontrak kedua yang rata-rata 7 hari maupun yang 10 hari. Seperti itu. Tapi saya percaya walaupun para korban mengalami sakit hati, kepahitan seperti itu, dan mungkin mereka berdoa seperti apapun mereka berdoanya seperti itu, saya tahu uang itu tidak bisa kembali. Dan saya berharap para penipu-penipu yang mungkin nonton video saya menyerahkan diri, kembali bertobat, dan kembali ke jalan yang benar seperti itu. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin karena para penipu itu juga manusia, dan saya percaya yang penipu-penipu itu dia tidak jauh dari lingkungan sekitar. Mungkin masih ada di ruang lingkup di area wilayah Indonesia ini.
Tapi maupun dimanapun mereka berada, mau di Indonesia maupun di luar negeri, saya berharap mereka kembali ke jalan yang benar. Itu saja sih. Saya buat konten ini karena satu, ini request dari salah satu korban seperti itu. Yang kedua, ini unek-unek kayak gitu. Ini bahasanya sharing kayak gitu. Ini bahasanya apa yang bisa saya sampaikan, ceplas-ceplos saya langsung sampaikan seperti itu. Ini link dan platformnya. Ini linknya usdidn.net. Dan ini tampilan depannya. Ini merupakan tampilan awal atau tampilan beranda dari platform USDDN atau IDN USDT. Tampilan ini merupakan platform baru yang dimana nantinya bisa dirubah-rubah bannernya. Ini bannernya. Dimana kalau hal ini dibiarkan akan banyak korban yang berjatuhan. Dari tampilan depan sih keren, interaktif, akan tapi beberapa strategi untuk mendapatkan korban masih pakai cara yang biasa. Biasanya korban tidak bisa melanjutkan transaksi, itu ditakut-takuti akun saldo akan dibekukan. Selain itu modus yang ada, yang beberapa kali korban calling saya, chat saya, mereka itu belum sampai selesai transaksi yang terakhir, mereka udah dikeluarin dari grup dengan alasan tidak bisa bayar atau menyelesaikan transaksi trading sampai selesai. Padahal itu trik mereka biar ya memang dikeluarin dan nanti konsultannya kembali chat seperti itu, pendekatan lagi kayak gitu. Dan saya bilang ke korban tidak usah diladenin seperti itu, anggap aja uang yang sudah keluar itu ya mau seperti apa lagi, seperti itu. Tetap belajar untuk recovery diri biar tidak terlalu depresi, biar tidak terlalu stres berat, karena satu sisi takutnya Bapak Ibu sekalian yang jadi korban nanti ada penyakit yang masuk seperti itu. Mending positive thinking aja. Saya pun terus terang berat, tapi saya melihat masalah itu, saya coba anggap saya pasti bisa melangkah dan melangkah. Itu yang jadikan pola pikir saya untuk saya bisa tetap maju terus. Ini cara kerja IDN USDT. Caranya sama, pasti dibimbing sama konsultan. Dimanapun namanya scam trading, itu pasti ada bimbingan. Ada bimbingan, ada konsultan, ada marketing, ada grup. Kalaupun nggak ada grup, itu pasti dibimbing secara face to face seperti itu. Nah, ini tampilannya. Dan setiap transaksi seperti itu, ini pasti langsung masuk ke grup, di-share ke grup cara-caranya. Cara kerja dari platform ini biasanya dimentori oleh konsultan untuk menjalankannya. Sistem trading scam biasanya 1 kali transaksi profit dan bisa withdraw. Setelah itu, transaksi berikutnya juga bisa withdraw, akan tapi transaksi yang ketiga baru hancur-hancuran. Korban biasanya dicari yang gampang untuk ditempel terus oleh marketing, sehingga seakan-akan korban terhipnotis dan dengan gampang mengeluarkan duit untuk bayar komisi. Nah, itu cara kerjanya dari platform ini. Dan ini bukti transfer. Bukti transfer ini saya berharap Bapak Ibu sekalian yang punya anak atau punya rekanan atau punya saudara yang kerja di bank seperti itu, mohonlah dikasih tahu bahwasanya nomor rekening yang tercantum di sini itu dijadikan tempat di mana korban mengirimkan dananya untuk membayarkan komisi di transaksi scam trading ini. Saya berharap nomor rekening dengan nama-nama yang tercantum di sini diblok oleh pihak bank terkait agar tidak banyak korban-korban lain yang berjatuhan. Ini dari Bank CIMB Niaga, rata-rata Bank CIMB Niaga yang di sini. Seperti itu. Oke, ini testimoni masih tetap sama. Mereka kalau dilihat
dari testimoni yang pertama itu membayar 30% dari keuntungan komisinya. Ini masih sama. Testimoni yang kedua ini juga sama, masih mengirimkan bukti transfer ke grup, ya masih sama lah seperti itu. Dan ini juga, selamat siang semua, mohon dipersiapkan diri dan waktunya sebentar lagi saya akan memandu Anda melakukan perdagangan. Ini udah bahasa-bahasa, ya bahasa-bahasa ngajakin untuk trading lah. Dan ini pembayaran, bukti transfer dikirim ke grup. Ini nama penerima, ini nomor rekening dari bank CIMB. Dan saya spill sedikit, kalau Anda yang mau masuk ke platform ini, saya kan sudah kasih linknya dan saya kasih ini kode referral atau kode undangan. Silahkan kasih masuk ini, nanti Bapak Ibu akan dipandu, tapi jangan terlalu dalam, mungkin sekali setelah withdraw sudah cukup, seperti itu. Dan dari awal, pertengahan sampai akhir saya sudah jelasin, dan ini kontak person saya. Kalaupun ada yang mau chat, mau calling atau mau sharing, silahkan. Apapun yang sudah saya sampaikan, saya berharap itu udah langsung menyadarkan bapak-bapak yang menjadi korban seperti itu, atau ibu yang jadi korban kayak gitu. Karena sekarang udah mengarah bukan lagi finansial menengah ke atas, tapi finansial menengah ke bawah, seperti itu. Dengan satu sisi, hal ini saya open, saya publish kontak person saya, agar kalaupun ada yang tidak percaya dengan apa yang sudah korban alami seperti itu, bisa sharing, bisa video call dengan saya, seperti itu. Ada yang bertanya, Pak Dika posisi di mana? Ini saya ada di Kalimantan Selatan. Seperti itu saya publish memang. Saya tidak pernah takut seperti itu, karena terus terang walaupun aset saya mungkin habis, apapun harta benda saya habis, mungkin ada di dunia ini, tapi satu hal, apa yang saya lakukan, apa yang saya perbuat untuk kebaikan banyak orang, semua itu diperhitungkan oleh Tuhan. Saya percaya kok bahwasanya tak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Semua waktu yang tepat, waktunya Tuhan itu akan datang. Dan saya berharap para penipu, para scammers yang nonton video saya segera bertobat. Masih banyak waktu untuk bapak-bapak sindikat, ibu-ibu sindikat atau ibu-ibu penipu seperti itu untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oke, di akhir video ini saya tetap sampaikan, karena saya terus terang jiwa saya juga lemah seperti itu. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat 11. Karena saya orang Nasrani, saya orang Kristen, video yang saya buat terkadang saya cantumkan ayat untuk menguatkan saya sendiri untuk menjalankan setiap rutinitas aktivitas saya, agar tidak teringat hal-hal yang pernah saya lakukan seperti itu. Ya walaupun hari lepas hari terkadang kepala pusing sekali, tapi satu hal, saya butuh penguatan kayak gitu. Dan itu aja yang saya mau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat Bapak Ibu, jangan menyerah. Kalaupun ada suami, anak, atau siapapun itu, jangan dijudge atau jangan dihakimi, tapi ayo kasih semangat mereka. Ayo, kita bisa, kita bangkit. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah nonton video saya di part ke-47. Di akhir kata, God bless you all. Bye-bye.